Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelima antropologi. Kami ingin mempresentasikan rangkuman modul tentang sosiologi. Satu, pengertian sosiologi. Kata sosiologi diambil dari bahasa Latin socius dan logos. Socius mempunyai arti kawan atau teman dan logos mempunyai arti ilmu pengetahuan atau pikiran. Dili- Dilihat dari akar katanya, sosiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pergaulan hidup sosius dengan sosius atau teman dengan teman, yaitu hubungan antara seorang dengan seorang, perseorangan dengan golongan atau golongan dengan golongan. Pergaulan hidup manusia dimaknai juga sebagai masyarakat, sehingga sosiologi diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat manusia dan tingkah laku manusia di beberapa kelompok yang membentuk masyarakat. Berikut beberapa contoh tentang fenomena yang menjadi kajian sosiologi. Yang pertama, ada tingkah laku religius individual maupun kelompok yang salah satunya nampak dan bentuk praktek-praktek peribadatan. Yang kedua, interaksi mandor dengan pekerja di perusahaan rokok. Terus kampanye pemilih sebagai aktivitas dari partai politik, perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlihat dari adanya pergeseran nilai, ketaatan istri terhadap suami sebagai akibat dari kemandirian sosial ekonomi perempuan. Dan yang terakhir, hubungan bertetangga dalam bentuk kegiatan gotong royong. Sosiologi tidak mempelajari manusia secara keseluruhan, melainkan sosiologi menaruh minat pada kajian tentang hubungan-hubungan sosial untuk menemukan pola-polanya. Dengan demikian, sosiologi tetap mempunyai lapangan kajian yang sifatnya spesifik atau khusus. Dua, individu dan masyarakat. Sebagaimana telah Anda pahami bahwa unsur pokok dari kajian sosiologi adalah masyarakat. Namun masyarakat sendiri adalah sekumpulan dari individu-individu yang memiliki karakteristik tertentu. Istilah individu berasal dari bahasa Latin individuum yang mempunyai arti yang terbagi atau suatu kesatuan yang terkecil dan terbatas. Dari kata ini kemudian individu didefinisikan sebagai orang seorang atau manusia perseorangan. Dalam kajian sosiologi, individu berstatus sebagai anggota masyarakat karena masyarakat merupakan bentukan dari kumpulan sejumlah individu yang mengadakan hubungan sosial. Masyarakat. Berbicara tentang masyarakat, maka dapat dijumpai sejumlah definisi tentang masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam penjabarannya. Ralph Linton mengartikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong sekumpulan individu untuk membentuk masyarakat, yaitu adanya satu, dorongan seksual atau reproduksi untuk mengembangkan keturunannya. Yang kedua, kesadaran bahwa individu itu lemah sehingga dia akan selalu mencari kekuatan bersama. Yang ketiga, perasaan diuntungkan ketika bergabung dengan individu lainnya. Dan keempat, samaan keturunan kebudayaan teritorial, nasib, dan kesamaan-kesamaan lainnya. Ini masih gua. Iya, satu lagi deh. Iya. B. Sejarah perkembangan sosiologi. Satu, periodisasi perkembangan sosiologi. Sebagaimana banyak dinyatakan oleh para ahli bahwa semua cabang ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini, sebelumnya semuanya bermuara pada filsafat. Dengan demikian, filsafat seringkali disebut sebagai induknya ilmu. Pada saat itu, persoalan-persoalan yang dikaji secara filsafat mencakup banyak hal, antara lain persoalan ketuhanan, astrologi, astronomi, politik, hukum, ekonomi, ketatanegaraan, dan lain-lain. Sosiologi memisahkan diri dari filsafat pada akhir abad 18 dan awal abad ke-19. Peristiwa revolusi politik yang diwakili oleh Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan berlanjut sampai abad ke-19 yang memunculkan perubahan pada tatanan sosial telah menghadapkan masyarakat Eropa pada kondisi yang serba chaos dan disorder. L ya
L. Leyendecker mengidentifikasi sejumlah faktor yang memicu kelahiran sosiologi, yaitu pertama, kapitalisme yang tumbuh pada sekitar akhir abad ke-18. Yang kedua, perubahan di bidang sosial dan politik. Yang ketiga, perubahan sebagai akibat dari reformasi yang dibawa oleh Martin Luther. Yang keempat, paham individualisme yang semakin meningkat. Yang kelima, kelahiran ilmu pengetahuan modern. Yang keenam, kepercayaan pada diri sendiri yang semakin meningkat. Lanjut, tokoh-tokoh sosiologi klasik. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte dari tahun 1798 sampai 1857 yang pada awalnya adalah ahli filsafat dari Prancis, seringkali disebut sebagai peletak dasar bagi sosiologi. Di samping itu dia juga yang memperkenalkan nama sosiologi atau sosiologi bagi ilmu yang pada sekitar abad ke-18 itu lahir. Pemikiran Comte yang dianggap sangat penting adalah pemikiran tentang hukum 3 jenjang. Menurut Comte, sebagaimana yang dikemukakan oleh L. Leyendecker, terdapat 3 jenjang yang akan dilewati oleh sejarah manusia, yaitu pertama, jenjang teologi, yang kedua, jenjang teologi, di mana pada jenjang ini, gejala yang terjadi di sekitar manusia dijelaskan sebagai gejala yang bersifat adikodrati. Yang kedua, jenjang metafisika, ya, jenjang di mana manusia di dalam melewati kehidupannya menyadarkan diri pada kekuatan metafisik atau abstrak. Dan yang ketiga, jenjang positif, jenjang di mana hukum ilmiah digunakan untuk menjelaskan gejala alam dan sosial. Sehubungan dengan pandangannya ini, maka Comte disebut sebagai tokoh sosiologi yang beraliran positivisme. Yang kedua, Herbert Spencer. Herbert Spencer dari tahun 1820 sampai 1903 adalah sosiologi dari Inggris. Spencer mempunyai pendapat yang serupa dengan Auguste Comte tentang sosial statik dan sosial dinamik. Dia menganalogikan masyarakat dengan organisme biologi. Di samping itu, dia juga melihat masyarakat sebagai suatu sistem, yaitu keseluruhan yang dibentuk oleh bagian-bagian yang saling berhubungan. Sebagaimana organ manusia yang dibentuk antara lain oleh jantung dan hati, maka masyarakat juga dibentuk oleh institusi seperti keluarga, agama, pendidikan, negara, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, Karl Marx. Karl Marx lahir di Jerman, tetapi masa mudanya lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan-kegiatan politik di London. Di samping itu, dia juga lebih dikenal sebagai ahli filsafat, sejarah ekonomi, dan politik daripada ahli sosiologi. Marx sangat berkepentingan untuk merubah struktur institusi yang bersifat kapitalis dan menggantinya dengan institusi baru dalam rangka kemanusiaan. Marx telah memunculkan suatu fenomena unik dalam kajian sosiologi, lebih baik dalam hal penerapan cara pandangannya maupun kenyataan bahwa beberapa sosiologi telah berusaha menentang teorinya. Sebelum tahun 1060-an, kebanyakan ahli-ahli dari Amerika menganggap Marx sebagai ideologi bukan akademis, di mana hal tersebut merupakan penghalang baginya untuk melakukan pekerjaan ilmiah serius. Pada masing-masing tahapan sejarah, faktor-faktor tersebut mempresentasikan kelompok yang akan mendominasi masyarakat dan kelompok yang merupakan subordinat yang didominasi. Menurut Marx, pada dasarnya masyarakat terbagi atas yang pertama, mereka yang memiliki faktor-faktor produksi, dan yang kedua, mereka yang tidak memiliki faktor-faktor produksi, di mana antara mereka ini akan muncul konflik atau pertentangan kelas. Zanden 1993 banding 10. Menurutnya, keseluruhan sejarah manusia dikonstruksi oleh pertentangan antar kelas ini, di mana masing-masing berusaha untuk dapat bertahan. Beberapa contoh tentang pertentangan kelas berusaha dikemukakan, misalnya konflik bermasyarakat Romawi kuno yang terjadi antara Partisian dengan Plebeians dan antara tuan dan budak. Kemudian pada abad pertengahan juga terjadi antara guildmasters dan journeymen, dan antara tuan tanah dengan serfs. Yang keempat, Emil Durkheim. Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1916 adalah sosiologi Prancis. Beberapa dengan Marx yang menekankan pada konflik kelas, maka Durkheim lebih menekankan pada bagaimana masyarakat bisa berada dalam kebersamaannya dan bertahan lama. Sehubungan dengan pendapatnya tentang solidaritas sosial, maka Durkheim berpendapat bahwa sosiologi seharusnya mengkaji tentang fakta sosial, yaitu aspek dari kehidupan sosial yang tidak dapat dijelaskan dalam rangka karakteristik biologis maupun mental atau psikologis dari individu, atau Zendan 1993 banding 13. Fakta sosial ini berisikan cara bertindak, berpikir, dan merasakan, baik yang bersifat baku maupun tidak, yang mengendalikan individu. Nanti lupa.
Max Weber. Sabar. Max Weber. Weber tahun 1864 sampai 1920 adalah sosiolog yang mempunyai pengaruh besar dalam kajian sosiologi. Di samping Marx, hal yang menandai pengaruh besarnya adalah sumbangan teori dan ide-ide spesifiknya, serta luasnya topik yang dikajinya, antara lain politik, birokrasi, stratifikasi sosial, hukum, religi, kapitalisme, musik, kota, dan perbandingan cross-kultural. Berkaitan dengan kajian ilmu-ilmu sosial, Weber berpendapat bahwa dalam rangka mengkaji tingkah laku manusia, sosiologi harus mengkaji makna yang terdapat pada interaksi seseorang dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka sosiolog harus mempelajari tujuan, ilmu, kepercayaan, dan sikap yang mendasari tingkah laku seseorang. Kemudian yang keempat, tokoh-tokoh sosiologi modern. Setelah mempelajari tokoh-tokoh sosiologi klasik, maka sekarang kita akan pelajari tokoh-tokoh sosiologi modern. Mereka ini adalah murid-murid yang pengikut para founding fathers. Yang pertama itu ada Alcott Parsons. Alcott Parsons berasal dari Amerika dan anak dari seorang pendeta. Pada awalnya dia belajar biologi, tetapi kemudian dia lebih tertarik untuk mendalami masalah sosial dan ekonomi. Perkenalannya dengan para sosiolog Jerman mengakibatkan dia menerima banyak pengaruh dari Max Weber dan Karl Marx, yang pada akhirnya membentuk menjadi seorang sosiolog. Alcott Parsons sebagai penganut teori struktural fungsional yang menekankan pada keseimbangan telah menggeser pemikirannya dari keseimbangan statis menjadi keseimbangan yang dinamis. Kemudian yang kedua ada William Isaac Thomas. W.I. Thomas atau William Isaac Thomas yang lahir di wilayah Virginia adalah sosiolog Amerika yang kontroversial. Pada awal karirnya, dia mengembangkan sudut pandang yang bersifat etnografis. Akan tetapi minatnya telah berubah, di mana kemudian dia lebih tertarik untuk mempelajari psikologi sosial, dan akhirnya menaruh minat pada kajian sosiolog. Menurutnya, terdapat 3 tipe respon orang terhadap kebutuhan budayanya, yaitu yang pertama, Philistine, yang kedua, Bohemian, dan yang ketiga itu The Creative Man. Philistine adalah orang-orang yang dengan teguh memegang tradisi sosial yang sifatnya sudah stabil. Bohemian itu menunjukkan sifat yang lebih terbuka terhadap terjadinya perubahan atau evolusi. The Creative Man ini mempunyai kecenderungan untuk meramu antara inovasi dan tradisi sehingga tercipta langkah baru dalam rangka menghadapi perubahan sosial. Yang terakhir itu ada Peter L. Berger. Peter L. Berger adalah sosiolog termasuk tokoh fenomenologis yang berasal dari Austria. Konsentrasinya antara lain adalah dalam masalah sosiologi dan teologi atau agama. Yang pertama, menurutnya, realitas sosial ini dibangun atas sejumlah fakta-fakta, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Unsur subjektif bersifat sangat personal, sementara unsur objektif mengacu pada struktur sosial. Sementara itu, objektivasi adalah proses di mana individu-individu memahami kehidupan sosial sebagai suatu realitas yang sudah tersusun sebelumnya, yang bersifat teratur dan seolah-olah tidak tergantung pada manusia. Dengan demikian, maka objektivasi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat itu merupakan sebuah realitas sosial yang benar-benar objektif. Objektivasi ini atau pemahaman atas realitas sosial dilakukan melalui pemahaman bahasa. Kita akan dapat memahami realitas sosial apabila kita paham bahasa yang ada yang dipresentasikan dalam berbagai bentuk interaksi dalam realitas sosial tersebut. Yang presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.